itu umat kan kalau saya keliling ke seluruh keuskupan, pertanyaan yang muncul selalu, Monsinyur mau bawa kami kemana? Itu selalu pertanyaannya. Terima kasih sanggung atas undanganmu. Selamat jalan, selamat berpulang ke rumahmu di surga. Sejauh yang saya kenal, Monsinyur Hila itu adalah seorang yang penuh kebapaan dan sangat sabar. Boleh dikatakan tidak pernah nampak marah. Itu Monsinyur yang saya kenal. Menurut saya pribadi ya, sosok almarhum Monsinyur itu pertama baik, ramah, rasa kekeluargaan bareng Monsinyur itu dapat, habis itu sopan, teladan hidup saya lah pokoknya. Yang pertama itu pasti dia adalah sosok yang sangat perhatian, terutama pengalaman saya bersama dia itu bisa contohnya pada saat ada dari kami yang sakit atau sedang susah, itu pasti dia akan sangat cepat dalam memberikan bantuan-bantuan yang awal. Bagi saya, sosok Monsinyur Hila waktu semasa ia masih hidup dan menggembala di keuskupan ini, Monsinyur Hila adalah seorang gembala yang ramah, yang merangkul semua umat, tidak memandang apakah itu dari kalangan mana atau kalangan manapun, tetapi dia merangkul bagian semua dari keuskupan ini, maupun di luar pulau Pangkal Pinang, di luar pulau terkecil pun dia selalu memberikan semua tenaganya untuk pergi ke suatu pulau kecil untuk memberitakan kabar Tuhan. Itu sosok yang sangat luar biasa bagi saya. Karena itu sosok beliau sangat dirindukan oleh keuskupan ini. Monsinyur Hilarius Muanura SPD itu adalah sosok yang sangat sederhana. Jadi beliau ketika baru jadi uskup itu kemana-mana mengendarai Vespa. Lalu beliau akhirnya naik mobil itu karena diberi peringatan oleh dokter perihal kondisi jantungnya. Jadi Bapak Uskup ini kondisi jantungnya tidak baik sejak dia masih frater, sehingga supaya bisa melayani dengan baik, dokter menasihatkan supaya Bapak Uskup menggunakan mobil sebagai kendaraan, dan beliau berganti dari Vespa ke mobil. Lalu yang berikutnya, Monsinyur Hilarius ini adalah orang yang tidak takut. Ke mana-mana beliau datangi, termasuk relasi dengan orang yang beragama lain, itu juga diusahakan dijalin kunjungan ke paroki-paroki, walaupun dengan kapal kecil itu beliau jalani. Dan kalau kita melihat di foto-foto beliau, itu Monsinyur Hilarius ini di kapal kecil itu rileks, tidak ada ekspresi
takut, ekspresi cemas, tidak. Tetapi beliau bisa atau berlayar dengan santai itu. Sejak tahun 94 saya itu bekerja dengan Monsinyur di Keuskupan Pangkal Pinang ini, karena saya ditarik ke keuskupan sehingga lebih dekat dengan beliau sampai tahun 2012 ketika saya pensiun. Momen yang sangat mengena pada saya adalah ketika beliau dalam keadaan sakit mengunjungi paroki Koba, dan kemudian karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan sehingga dia harus pulang bermalam di Pangkal Pinang, dan saya waktu itu datang bertemu dengan beliau menyampaikan evaluasi saya tentang seminari, karena waktu itu saya baru 1 tahun mengajar di seminari, dan beliau mengatakan kepada saya bahwa sangat ingin memperoleh tenaga-tenaga asal dari putra Bangka Belitung sendiri, dari Kepulauan Riau, Bangka Belitung. Dan itu dia mengharapkan seminari bisa menjadi kebun yang bisa menghasilkan. Dan terjadi pembicaraan yang cukup intens, dan di situ saya merasakan Monsinyur mempunyai visi yang jauh ke depan untuk Keuskupan Pangkal Pinang ini, baik untuk calon-calon imamnya maupun untuk calon-calon pemuka awamnya. Dan di situ saya menangkap visi yang kuat, dan itu yang saya pegang sampai sekarang. Bagaimana saya mencoba untuk menanamkan visi Monsinyur itu ke dalam diri anak-anak didik saya di seminari. Momen yang paling aku rinduin sih pertama kalau bisa misa bareng Monsinyur, habis itu bisa selesai misa itu bisa ngobrol bareng Monsinyur gitu. Sebenarnya kalau soal momen yang dirindukan itu sangat banyak ya. Tapi ada satu hal yang paling saya rindukan itu adalah ketika almarhum itu memarahi saya. Momen yang dirindukan kalau bagi saya sendiri ya, seringkali saya berinteraksi dengan beliau itu saat misa Krisma. Itu adalah hal yang paling terakhir bagi saya. Waktu itu penyematan Krisma saya oleh beliau, oleh almarhum, dan itu yang paling berkesan bagi saya karena setelah itu saya tidak bertemu lagi. Itulah adalah momen yang paling berharga bagi saya. Didatangi oleh Monsinyur, kami waktu itu sedang camping dan Monsinyur membawa bir, gitu ya. Bukan bir bintang atau bir Anchor, gitu ya, tetapi Heineken. Waktu itu di Pangkal Pinang bir Heineken ini sangat mewah, gitu ya. Tetapi waktu kami camping, Monsinyur datang dan membawa bir untuk, ini bukan menasihati kalian supaya ngebir ya, tapi Monsinyur membawa bir sebagai tanda perhatian, gitu ya, kepada kami waktu itu para calon imam. Momen semacam ini sangat menyentuh karena bukan masalah birnya, tetapi ya seorang uskup mau datang. Ketika Monsinyur meninggal, sebetulnya saya tidak kaget. Karena saya sudah memprediksi, tapi yang buat saya kaget adalah ketika Monsinyur jatuh dan dirawat di rumah sakit dan koma. Itu saya sangat terpukul karena sebulan sebelumnya, itu yang saya ceritakan tadi, saya sempat berdialog instan dengan Bapak Uskup ketika beliau sakit ke Koba terus harus pulang ke Pangkal Pinang.
Saya sempat berdialog dengan beliau dan beliau mengatakan, saya cukup sehat, saya masih bisa bertahan. Tapi nggak taunya jarak berapa lama kemudian saya mendengar beliau jatuh dan masuk rumah sakit langsung koma. Dan itu saya menjadi begitu kaget, dan ketika saya berbicara dengan beberapa teman dokter yang ada di rumah sakit Timah, mereka mengatakan sebetulnya Monsinyur ini sudah tidak ada, tapi hanya dibantu dengan alat-alat supaya tetap ada kehidupan. Sehingga ketika mau dibawa ke Singapura, teman-teman dokter yang saya kenal mengatakan sebetulnya sudah nggak ada harapan. Maka saya tidak kaget ketika beliau meninggal, tapi justru ketika dia jatuh kok menurut saya kaget, kok cepat sekali rasanya gitu. Yang pertama sih sedih, berduka, habis itu merasa kayak kehilangan sosok gembala yang paling aku teladani lah pokoknya. Wah, kalau mendengar kabar duka itu pasti kita sedih ya. Apalagi dia sebagai orang yang bagi sebagian besar orang-orang itu adalah seorang sosok pribadi yang sangat berpengaruh, termasuk dalam keluarga kami juga. Tentunya kaget ya, waktu itu saya sedang sekolah, masih SMP waktu itu. Dengar berita waktu Monsinyur Hila meninggal dunia, tentunya kaget dan shock. Dan bertanya-tanya ini kabarnya benar atau tidak gitu kan. Ternyata betul, dan akhirnya memutuskan untuk izin dari sekolah untuk pergi menghantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhir. Waktu saya pertama kali mendapat WA tentang berita kematian Monsinyur itu sekitar jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Singapura itu sudah jam 12. Jadi saya mendapat WA dari umat Singapura bahwa Monsinyur dinyatakan secara klinis ya, bukan lalu boleh diumumkan begitu gitu. Jadi secara klinis dinyatakan sudah meninggal. Reaksi saya waktu itu kosong gitu ya. Apa ya? Ya ada sesuatu yang hilang memang ya. Ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Hanya memang di WA tersebut diberitahu bahwa ini masih secara klinis, oleh karena itu jangan disebarkan kemana-mana. Ya. Maka saya juga belum menyebarkan, dan ketika Romo Pascal yang waktu itu menemani Monsinyur Hilarius di rumah sakit Mount Alvernia di Singapura memberitahukan bahwa Monsinyur Hilarius sudah tiada, ya saya sudah siap secara mental gitu ya. Dan memang ketika diberitahu secara klinis ini blank gitu ya. Ingatan ketika ada kesempatan bicara dengan Monsinyur, ingatan beberapa kali saya nembak, dalam arti kalau saya ada kebutuhan, entah kebutuhan untuk SSCC, entah kebutuhan untuk keperluan saya pribadi, itu saya datang saja kepada Monsinyur, tidak nanya-nanya apakah Monsinyur sedang sibuk atau enggak, dan beliau tanggapi secara positif gitu ya. Kebutuhan untuk minta tanda tangan itu beliau langsung layani. Ini terngiang semua gitu ya. Juga ketika saya ditahbiskan oleh beliau itu juga muncul gitu ya, muncul. Dan munculnya itu dalam kekosongannya. Tetapi memang akhirnya ya harus pasrah ya. Pasrah bahwa Keuskupan Pangkal Pinang itu menjadi lowong ya. Itu yang muncul di perasaan saya. Pesan yang sangat kuat yang saya terima itu beberapa kali terjadi, dan pesan yang sama
Dan yang terakhir ketika beliau sakit itu, dia mengatakan, Pak Andi, saya titip calon-calon tokoh umat kepada Pak Andi, tanamkan kepada mereka nilai-nilai, karena saya mengajar liturgi, nilai-nilai liturgi yang benar menurut ajaran Konsili Vatikan kedua. Saya mau calon-calon imam ini dan calon-calon pemuka umat ini nanti betul-betul menghayati liturgi secara baik dan benar. Itu yang pertama yang saya tangkap pesannya yang kuat. Yang kedua, pesannya yang kuat adalah sampai kapanpun saya hanya minta kepada Pak Andi supaya jangan mundur selangkah pun dari pengabdian diri kepada Gereja Keuskupan Pangkal Pinang ini, walaupun nanti kalau Pak Andi sudah purna bakti. Dan itu yang saya tangkap sehingga sampai sekarang pun ketika saya sudah pensiun, itu pesan Bapak Uskup, saya tetap meluangkan waktu saya sepenuh-penuhnya untuk gereja ini. Demikian. Itu dia bilang begini, Angelo, harta itu tidak dibawa mati. Maka dari itu janganlah kamu cari harta itu, tidak perlu. Iman kepada Tuhan itulah yang akan menyelamatkan kamu nanti. Dan juga kamu itu pintar sebenarnya, tetapi kamu terlalu banyak main, terlalu malas sehingga ya menyebabkan kamu seperti ini sekarang. Jadi saya pesan kepada kamu, percayalah selalu kepada Tuhan dan giat belajar. Itu dua pesan yang selalu saya ingat dari beliau. Pesan membekas, yang paling membekas sih udah lama banget, udah lupa kali ya. Tapi yang paling saya ingat waktu terakhir kali setelah misa Krisma selesai, saya berbincang dengan beliau. Waktu itu dia cuma bilang, hai anak muda, kembangkanlah bakatmu untuk keuskupan ini nantinya, suatu saat nanti gitu. Intinya sih seperti itu dari panjang lebar. Ya, pesan itu terutama saat saya ditahbiskan gitu ya. Jadi saya tahun 1999 tanggal 26 Juni ditahbiskan oleh Monsinyur Hilarius Muanura di Katedral Santo Yosef Pangkal Pinang. Dan dalam khotbahnya beliau mengangkat ayat yang saya ambil. Lalu Monsinyur mengatakan, ya, jangan takut untuk menjadi imam, ya. Karena walaupun secara fisik kamu sendirian, tetapi kamu punya banyak teman. Ini yang menjadi kata-kata penguat bagi saya, karena memang untuk memutuskan sebagai imam itu bukan hal yang gampang gitu ya. Saya akan melanjutkan kebiasaan saya dulu. Setahun sekali selalu memberikan evaluasi hasil kerja saya kepada Monsinyur, khususnya tentang seminari. Kalau dulu kebiasaan saya, begitu saya diminta oleh Bapak Uskup untuk mengajar di seminari, setahun sekali saya selalu membuat laporan tertulis tentang perkembangan seminari dan masa depan seminari. Dan itu biasanya saya buat tertulis, dan kemudian setiap tahun baru, tanggal 1 Januari, itu saya selalu menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan Bapak Uskup, dan saya mengambil waktu yang malam. Ketika malam nggak banyak tamu sehingga bisa ngobrol berdua, dan di situ saya bisa menyampaikan ide-ide saya, usulan-usulan saya. Nah, kalau andai kata sekarang ini Monsinyur hadir kembali, saya akan melanjutkan itu karena banyak sekali keinginan beliau yang belum tercapai melalui seminari, dan saya ingin selalu mendiskusikan dengan beliau. Monsinyur, ini saya, orang yang selalu Monsinyur doakan selesai misa,
yang selalu Monsinyur harapkan untuk menjadi generasi berikutnya pengganti Monsinyur. Sekarang saya sedang berusaha menggantikan posisi Monsinyur dan ingin menjawab doa-doa yang Monsinyur sampaikan kepada Tuhan. Dan saya sekarang sedang masuk seminari. Saya minta doanya agar bisa berjalan dengan baik. Yang ingin saya lakukan atau sampaikan itu sepertinya ya tidak ada. Karena ketika dia masih ada di sini ya semuanya itu biasa-biasa saja ya. Karena dia sudah pergi ini makanya ya itulah ya, pada intinya tidak ada. Apa yang pengen dilakukan adalah ngajak mancing bareng kali ya. Mancing bareng, naik kapal sama-sama. Karena saya juga suka pergi ke pantai, ke laut gitu kan. Jadi saya dan tentunya beliau memiliki kesukaan yang sama gitu. Mungkin gitu sih. Atau mungkin ngajak main bola bareng mungkin kalau misalnya ini. Kalau beliau masih ada, saya akan melakukan yang biasa saya lakukan terhadap beliau ya. Jadi minta sesuatu secara mendadak. Jadi Monsinyur Hilarius itu saya pandang sebagai seorang bapak. Lalu beliau juga memandang kami para imam ini sebagai anak. Kadang-kadang dicuekin, kadang-kadang beliau juga marah, kadang-kadang beliau menghardik, tetapi beliau juga siap untuk merangkul. Begitu beliau siap untuk mendengarkan. Jadi ya saya kalau datang ke Monsinyur ya datang sebagai anak gitu ya. Ya pengamatan saya sendiri ya, pengamatan saya sendiri itu Monsinyur orangnya tegas juga ya, tegas dalam arti marah ya marah gitu ya. Apalagi kalau terhadap imam beliau ya marah-marah gitu ya. Kalau kepada umat ya mungkin beliau lebih terkesan kebapaan gitu ya. Tapi terhadap kami para imam ya kalau memang beliau nggak suka ya sudah, beliau juga nggak akan sejauh masih bisa bicara beliau bicara, tetapi kalau kemarahannya sampai beliau tidak bisa bicara ya sudah, beliau pergi begitu saja. Jadi kami mau menyampaikan apa tidak ditanggapi lagi. Implisit ya, implisit. Jadi tidak terus terang mengatakan Monsinyur hati-hati dengan kesehatan, tidak. Tapi kami lebih banyak dalam suasana bergurau. Karena Monsinyur sendiri orangnya hidupnya cukup menjaga kesehatan ya. Monsinyur selalu menyempatkan diri untuk jogging, ya. Menyempatkan diri untuk jalan kaki, menyempatkan diri untuk berenang. Jadi dari sisi olahraga, Monsinyur Hilarius cukup menjaga diri. Sehingga masalah kesehatan kami tidak menegur. Dan ini yang paling utama itu Monsinyur itu bukan perokok. Monsinyur Hilarius itu tidak merokok. Lalu sepengetahuan saya beliau juga tidak minum wine. Kecuali waktu misa ya. Waktu misa. Jadi untuk kebiasaan habit sehari-hari beliau tidak minum wine. Ada dong. Yang menjengkelkan saya ya kalau saya dicuekin itu aja jengkel. Tapi ya saya mencoba gimana ya selalu menemukan cara supaya tidak dicuekin oleh Monsinyur. Jadi ya misalnya kalau misalnya
raut muka Monsinyur sedang tidak senang, ya lebih baik saya tidak ngomong apa-apa. Tetapi kalau Monsinyur lagi sedang terlihat bersukacita, ya saya sampaikan aja permohonan saya. Monsinyur, ini saya sudah membuat proposal minta tanda tangan. Jadi proposal ada 9 pun dia tanda tangan semua. Yang penting ini kok, saya tahu kapan Monsinyur senang, kapan Monsinyur sedang tidak mau diganggu. Nah itu, tapi kalau dicuekin ya tetap jengkel. Sebelum saya pindah ke sini ya, pernah bertemu dengan beliau beberapa kali, tapi selalu dalam rapat-rapat di KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia di Jakarta. Jadi beliau pada waktu itu rupanya adalah uskup yang bertanggung jawab berkaitan dengan pembinaan lanjut untuk para imam. Nah, saya mewakili dari kelompok ordo atau tarekat-tarekat. Jadi bertemunya dalam rapat-rapat seperti itu. Beberapa kali, saya lupa, mungkin 3-4 kali, tapi selalu dalam rapat-rapat. Nah, itulah saya sekarang baru ingat lagi pernah bertemu beliau sebelum ke sini. Begitu. Oh, ya. Kalau diingat-ingat lagi, saya kira yang pertama kesannya beliau sebagai uskup tampil sebagai orang yang sederhana ya. Artinya tidak membuat orang lain terlalu segan, takut begitu ya, tapi karena penampilannya sederhana mungkin atau ramah juga sehingga orang tidak takut atau tidak segan ya untuk bertemu. Dan kalau dari rapat-rapat seperti itu, memang beliau orang yang mendengarkan ya, ingin mendengarkan pandangan orang-orang lain begitu ya. Meskipun dia di situ mungkin paling senior dalam rapat-rapat itu, tapi beliau mau mendengarkan. Ya, pertama kali memang mengejutkan ya, atau tidak menduga ketika ditunjuk, lalu baru pikir juga, wah ternyata saya, waktu itu kan beliau sudah meninggal ya, baru kemudian pikir lagi, oh ternyata dulu pernah ketemu beberapa kali dengan Monsinyur Hilarius. Kemudian itu yang pertama ya, yang muncul. Kemudian setelah pindah ke sini, setelah berkunjung ke sini, kemudian melihat-lihat dan pelajari, tentu banyak hal ya yang beliau wariskan kepada keuskupan. Yang kemudian saya tahu misalnya soal perhatiannya pada KBG ya, beliau ingin sekali supaya KBG sungguh hidup. Jadi kelompok-kelompok umat dalam kelompok-kelompok yang tidak besar sehingga bisa akrab. Nah itu yang saya kira menjadi warisan dan harus kita lanjutkan. Secara khusus, saya kira juga dari warisan beliau yang juga kita harus teruskan, menjadi tantangan juga. Pas juga tahun ini kan 10 tahun seminari John Boone, pendirian seminari John Boone, Maria John Boone. Saya baca-baca itu ternyata salah satu mimpi beliau yang sungguh ingin beliau wujudkan sebelum meninggal dan berhasil ya, dengan susah payah juga ya. Kalau kita baca sejarah itu pendirian seminari Maria John Boone itu yang sangat penting. Nah itu juga sebuah PR untuk kita semua untuk diteruskan. Di samping banyak karya-karya yang lain tentu saja juga ya. Begitu. Ya,
meneruskan atau mencoba mau memberi sumbangan ya bagi terwujudnya cita-cita membangun gereja yang partisipatif, khususnya melalui KBG-KBG itu ya. Khususnya juga kalau kalian orang muda, itu juga menjadi tantangan tersendiri ya. Kadang-kadang saya mendengar di beberapa tempat, orang muda merasa kurang begitu kalau ikut KBG, tapi carilah bentuk-bentuk bagaimana caranya ya, supaya orang muda juga tetap memberi sumbangan bagi pengembangan gereja, paroki, tapi juga KBG-KBG. Satu. Yang kedua memang juga berkaitan dengan seminari menengah yang tahun ini kita peringati 10 tahun, yang juga itu merupakan perjuangan beliau, maka harapan besar juga bagi orang-orang muda ya, untuk bagaimana mendukung pendidikan calon imam ini. Macam-macam bentuknya ya, bisa dengan menjadi seminaris, masuk seminari, bisa juga dengan memberi sumbangan-sumbangan yang lain, mendukung pendidikan di sana. Begitu. Rendah hati, mencintai, Gembala. Ramah. perhatian, teladan, Tegas. Rindu.